Halo, saya Sultan Andrian, saya content creator. Saat ini kita masuk ke materi teori fotografi. Oke, ini kedengarannya kan teori gitu ya, cuman teori gitu ya. Seolah-olah ini bukan hal yang penting, tapi saya mau sampaikan sini ke teman-teman yang nonton video ini bahwa teori penting. Ya, saya teringat dulu waktu saya belajar, dosen saya dulu Pak Slamet Harjo, dia mengatakan begini. Kalau kamu bingung, kembali aja ke teori. Dibilangnya begitu. Maksudnya apa? Yang mau dia sampaikan itu adalah kita seorang kreatif, seorang content creator, seorang seniman elektronik, ya. Kita bebas berkreasi, kita bebas menggunakan imajinasi kita. Kita lakukan apa yang menurut kita baik, lakukan apa yang menurut kita bagus. Kita melihat referensi di sana sini. Kemudian ketika kita bingung, ketika kita terjadi stuck, bagaimana cara melakukannya? Kembali aja ke teori, karena teori ini adalah sesuatu yang sudah diuji. Ya, sesuatu yang sudah diuji. Jadi, intinya apa? Belajar teori itu penting. Ya. Baik, karena kita bicara soal teori fotografi, kita mengawalinya dengan cahaya. Jadi, fotografi tidak diawali dengan kamera, tapi diawali dengan cahayanya dulu ya. Karena kalau kamera bisa macam-macam ya. Tapi kita akan belajar apa yang ada di depan kamera kita, yaitu subjek dan cahaya. Nah, prinsip dasarnya itu adalah kalau terlalu terang, overexpose. Yang dimaksud dengan overexpose itu adalah putih sampai kehilangan tekstur. Ya. Putih sampai kehilangan tekstur. Jadi ketika sebuah benda atau ketika sebuah subjek yang kita foto itu kehilangan tekstur karena terlalu terang, makanya dia sudah masuk ke dalam kategori overexpose. Ya. Kebalikannya, yaitu ketika terlalu gelap akan terjadi underexpose. Underexpose itu adalah ketika bagian gelap menjadi hitam tanpa tekstur. Jadi kalau over, bagian putih menjadi bagian terang menjadi putih tanpa tekstur, sementara kalau underexpose, bagian gelap menjadi hitam tanpa tekstur. Contoh pada gambar ini. Oke, gambar ini diambil dengan kamera smartphone. Gambar ini diambil dalam situasi yang indah nih. Ini situasi indah nih, mata kita ngeliatnya indah. Oke, diletakkan sebuah makanan ya, makanan dengan cahaya adalah cahaya matahari yang tembus dari sela-sela pohon, dari sela-sela daun. Kalau kita ngelihatnya itu indah di mata kita, tapi ternyata di mata kamera itu tidak indah karena bagian yang terang menjadi overexpose. Ya, tuh dapat dilihat bagian yang terang itu menjadi putih tanpa tekstur, sementara bagian yang hitam yang di bawah bayangan itu menjadi bagian yang gelap yang di bawah bayangan itu menjadi hitam tanpa tekstur. Ini saya mau mengatakan bahwa apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang dilihat oleh apa yang dibikin oleh kamera. Kenapa itu terjadi nanti kita bahas ya. Yang jelas, patokannya itu. Yang kita lihat beda dengan yang kita foto. Oke. Nah, ini adalah apa yang saya foto lebih bagus dari apa yang saya lihat. Sekarang kita mau bahas kenapa itu terjadi. Ya, dan bagaimana cara kita membuat supaya apa yang kita foto lebih bagus dari yang kita lihat. Oke. Kita kembali ke gambar yang pertama. Oke. Gambar pertama ini bagus di mata, nggak bagus di kamera. Kenapa nggak bagus di kamera? Karena gambar yang pertama ini cahayanya ini memiliki rasio yang sangat tinggi. Jadi antara bagian yang paling terang dengan bagian yang paling gelap, perbedaannya terlalu jauh. Ya, perbedaannya terlalu jauh. Dalam bahasa fotografi kita menyebutnya dengan dynamic range. Jadi range-nya terlalu jauh.
Contoh range terlalu jauh itu apa? Siang-siang bolong jam 12 siang. Ya, ada matahari di atas, cerahnya luar biasa, ya. Top light masuk ke dari atas, ya, terang sekali. Karena saking terangnya terjadi bayangan di sini, bayangan di sini, bayangan di sini, ya, sini. Begitu difoto jadi ini hitam, ini hitam, ini hitam. Karena apa? Karena terjadi perbedaan cahaya yang sangat jauh antara bagian yang paling terang dan bagian yang paling gelap. Oke, itu kita sebut dengan dynamic range. Oke, nah di foto ini dapat kita lihat bahwa di situ ada dua, sengaja saya taruh di situ ada dua gambar, yang satu berwarna coklat, ya, yang satu lagi berwarna hitam. Di mana yang berwarna coklat ini putihnya tetap putih, coklat tetap coklat. Jadi putihnya tidak menjadi putih kehilangan tekstur, enggak ya. Kita lihat bagian dalam gelas itu berwarna putih, dia tidak kehilangan tekstur. Ya, dia masih terlihat ada shadow. Ada bayangan, ya, bayangan yang halus. Sementara di gambar yang Ulanzi ini walaupun dia warna hitam, dia tidak kehilangan tekstur. Kenapa ini terjadi? Karena perbedaan cahaya antara bagian yang paling terang dan bagian yang paling gelap, perbedaannya itu adalah tipis, kecil aja, gitu. Nah, ini contoh foto. Ini saya foto dengan handphone juga. Ini saya foto di depan rumah. Di depan rumah saya naruh ada madu, ada jeruk. Ya. Ada madu, ada jeruk. Mood yang mau saya ciptakan itu adalah cerah. Cerah. Karena saya mau bikin mood yang cerah dan alami juga. Ada kesan piknik, makanya saya taruh di belakang itu ada daun jadi background. Kebetulan saya ada pohon jambu, saya taruh aja, saya petik sedikit, saya taruh daun-daunnya, lalu saya taruh di teras rumah. Lalu di sebelah kiri madu itu saya tutup tuh, karena cahaya datang dari sebelah kiri tuh. Cahaya datang dari sebelah kiri, dia terlalu kuat cahayanya, makanya saya tutup supaya cahaya tidak terlalu direct, saya tutup. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi cahaya yang datang dari sebelah kiri kamera. Jadi saya mengurangi cahaya yang datang dari sebelah kiri kamera. Sehingga perbedaan cahaya antara dari kiri kamera dan dari kanan kamera, perbedaannya tidak jauh.